Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa qadrihi azim. Ibu-ibu yang kami muliakan, nggak terasa ya, 3 tahun baru kembali. Sempat menghilang. Saya sekarang di Kalimantan Timur, Grogol. Samarinda 2 tahun, kemudian di Grogol 1 tahun. Tahun ini saya bersafari, jadi saya jadi orang asing di Sulawesi. Saya safari di Sulawesi Selatan, kemudian Jakarta, kembali ke kabupaten. Akhirnya Batak, Bu? Alhamdulillah. Bosi, pamase, terbosi pamase. Cuma dari kota Liwan Liwa, masih bencana, banjir ya. Ya kita ridha atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, pasti baik buat kita. Saya akan mengangkat satu tema. Boleh mencatat lagi, Bu? Karena kalau saya pengajian, saya suka kalau mencatat. Nasenge topan ditata, sioi pat isenge nasaba oki. Dari kode oki, kada yang lebay. Apalagi manusia itu dari kata-kata insan, nisyan, tak keluar. Tanya tahu dari kode tak keluar. Judulnya amalan terbaik. Amalan terbaik. Riwayatnya dari Khalid bin Walid. Saya kisahkan sekilas tentang Khalid bin Walid. Ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Ya? Perang. Ya. Kalau Khalid bahasa lama, sebenarnya Khalid bahasa lama itu keluarga ya, keluarga dari Boni. Cuma alirannya lain. Keras. Tidak ya. Tidak apa-apa. Semua akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalid, amalan terbaik ya. Kalau teks saya bahasa Arab semuanya, Bu. Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah, baik sebelum Islam maupun setelah menjadi Islam. Jadi inilah lawan yang paling tangguh. Ya. Saking hebatnya, karena tidak pernah kalah, akhirnya dipecat. Wah, itulah orang dulu hebat. Kenapa sih dipecat? Nah ini kan orang baik ya, dipecat oleh Umar. Kira-kira kenapa dipecat ya? Harusnya dijaga ini. Karena Umar khawatir akidah orang Islam bisa-bisa menjadi syirik. Karena terlalu yakin dengan Khalid. Contoh, kalau kita perang, yang pimpin kita Khalid, pasti kita menang. Lupa Allah. Iya, jadi itu kekhawatiran Umar, ini harus diganti. Dipecat tadi ya. Nah, jadi kita orang Islam, kita harus tawakal kepada Allah. Nggak boleh tawakal kepada manusia. Dan Umar sendiri ketika memimpin dan sudah mulai merasakan kekhawatiran, jangan-jangan saya kalau sudah tua
tidak bisa adil lagi, tidak bisa memimpin, mending saya mengundurkan diri jadi khalifah, jadi presiden. Itu orang dulu, Bu, hebatnya begitu. Sekarang gagal minta tambah. Waduh, betul-betul beda. Beda sekali. Dulu orang diangkat jadi pemimpin itu baku dorong. Idina, wajah tidak mampu. Idina. Si sorong-sorong, Bu. Iwakuke Siti Putih. Ya, kaca metelin. Ya, dan tanda-tanda memang kiamat adalah pemimpin zalim, pemimpin pembohong. Ada dalilnya itu. Jadi kalau kita bahas tentang akhir zaman memang panjang. Salah satu kekhawatiran Rasulullah, kalian nanti dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Bahayanya tadi khutbah, ada yang ikut? Saya bacakan hadisnya. Siapa yang berjalan dengan orang zalim, sementara dia tahu kalau itu orang zalim, membenarkan kedustaannya, mendukungnya, maka dia keluar dari Islam. Hati-hati. Masalah pimpinan ini bukan masalah kecil. Pernah kita dengar? Hai orang Islam, kalian jangan mengurus masalah politik. Politik itu busuk. Politik itu jelek. Pernah dengar? Itu adalah perkataan Yahudi. Biar kita tidak mengurusi politik, biar mereka yang menjadi pemimpin. Kebayang nggak? Yang menjadi pemimpin kita adalah orang-orang paling buruk di antara kita. Sementara syarat untuk menjadi pemimpin, surah Al-Baqarah ayat 247, catat. Al-Baqarah 247, syarat jadi pemimpin. Nggak usah menghayal ya. Tidak usah menghayal. Syarat jadi pemimpin sesuai dengan kategori Allah, Al-Baqarah 247. Dia harus lebih mapan fisik dan otak, pintar. Gak usah menghayal, ya, gak usah menghayal. 247. Wazadahu bastatan fil jismi wal ilmi. Syarat wajib jadi pemimpin. Jadi syarat jadi pemimpin itu adalah bodinya bagus, gagah, seperti gak usah menghayal, ya. Dan pintar. Siapa itu? Ya, sesuai dengan pilihannya Pak Rusdi. Ya. Allah yang tentukan. Kebayang nggak pemimpin kita sudah jelek bodinya, bodoh lagi. Baca bahasa Inggris pun terbata-bata. Jelas-jelas baca. Gimana kalau ngomong? Memalukan. Sudah dari dulu Allah tentukan syarat pemimpin itu adalah bagus bodinya, gagah, ganteng, dan pintar. Minimal menguasai 2 bahasa. Mutlak. Ayat ini Pak, Bu, tidak bisa diragukan. Silakan nanti buka. Al-Baqarah 247. Kenapa ke sana ya pengajian? Soalnya minggu depan saya akan seminar tentang politik Islam di Parepare. Ya. Khusus politik Islam. Jadi Ibu, tolong buang di otak kita kalau Islam itu tidak mengurus semuanya. Islam itu mengurus semuanya. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Membukti, tidak ada agama yang mengurus orang masuk WC. Tidak ada. Kecuali Islam. Ibu, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu. Bacanya? Hebat ibu-ibu ya.
Kenapa kalau saya pengajian bapak-bapak jarang tahu doanya? Oh, berarti memang yang rajin pengajian ibu-ibu ya? Saya keliling, Bu. Kemarin 1 minggu saya di Jakarta, itu saya pancing doanya nggak tahu. Oh, ternyata di Rempang tahu semua gitu. Apa artinya? Wah, cocok. Dari kotoran ya. Nah, ada nggak yang tahu kenapa sih kita harus berlindung kepada setan laki-laki dan perempuan? Iya sih. Saya tahu. Bu, jin yang paling jahat, yang paling brutal adalah jin yang ada di WC. Hati-hati. Makanya kalau ada orang jatuh di WC, selesai. Tidak lama itu. Itu pun pesan Guru Tamu Dalek. Makanya Islam ini mengurus semuanya. Apalagi masalah pemimpin. Nggak tanggung-tanggung. Pernah nggak suatu ketika dunia ini karena pemimpinnya tidak takut kepada Allah, tiba-tiba dia mengeluarkan keputusan. Bu, tolong ingat, pernah nggak terjadi? Tutup semua masjid. Saya nggak bahas corona, saya cuma bilang pernah nggak terjadi tutup masjid. Coba. Baru kan kita sadar sekarang, Bu ya? Baru kita sadar. Tutup haji. Pernah kan? Sementara Rasulullah pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum masa-masa susah untuk berhaji. Baca ini kamu lima. Bulan itu tuh haji 2 tahun. Karena corona sih. Waktu kemudian apa kisah tadi? Bayangkan. Saya akan angkat satu hadis. Orang Yahudi sangat benci kepada Islam. Nggak tahu, orang Yahudi itu benci sekali dengan Islam. Pernahkah dengar ayatnya? Walam tarda'an ka Yahudi walam Nasara hatta tattabi'a. Orang Yahudi Nasrani kenapa benci sekali kepada kita? Padahal kita enggak. Kenapa kira-kira? Ya. Ada 3 hal yang mereka sangat-sangat benci. Yang pertama, lurus dan rapatnya saf. Pernah nggak terjadi di dunia lain? Pernah saf berjarak-jarak? Corona sih. Yang pertama, yang kedua, lucunya ya, saya di Grogol, sholat duhur berjarak-jarak, jadi keluar hadis baru dari imam. Hadisnya berbunyi, yang sebenarnya lurus dan rapatkan saf. Kalau ini beda, jangan jarak dan rapatkan, langsung keluar hadis baru. Ada yang laki-laki mendekat sini dulu. Nanti saya praktek. Sini. Ya. Itu yang pertama ya, lurus dan rapatnya sama. Benci mereka. Di Grogol, sholat duhur berjarak-jarak. Setelah itu sholat jenazah rapat-rapat. Ada ya? Sholat wajib berjarak-jarak, sholat jenazah rapat-rapat. Waduh, ada yang salah ya? Tidak tahu siapa yang gila ya sudah. Hampir tiap hari kita lakukan. Karena hampir tiap hari ada yang meninggal. Apa yang pertama? Mereka benci dengan saf. Makanya dibikinlah konspirasi bagaimana orang Islam ini biar berjarak-jarak. Saf berjarak itu, jangankan satu setan, satu keluarga setan masuk di situ. Bukan juga lurus dan rapatkan saf mengambil kaki orang, tidak begitu. Tidak begitu ceritanya.
Itu yang mengambil kaki orang nggak paham dalil. Ya. Kata siapa? Kata Dasat, beleng-beleng. Ya. Beleng-beleng mereka tuh, betul. Ya. Di Gerogot sana itu, alhamdulillah, mereka sudah banyak sadar, sudah maulid semuanya. Ya, sudah maulid. Yang kedua, mereka tidak senang dengan apa? Salamnya orang Islam. Salam. Cara bersalaman, saya perhati ya. Berdiri. Ya. Cara bersalaman yang sunnah, ya. Ya, itu yang sunnah. Kenapa cipika-cipiki? Ayo. Saya kasih ilmu kedokteran nih. Kenapa cipika-cipiki? Karena biar kuman saling mengenal. Ini ilmu kedokteran, Bu. Saya pelajari di seminar ini. Bayar 700.000. Ini gratis. Ibu-ibu kan cipika-cipiki kan? Biar kumannya saling mengenal. Maka saya dengan adik ini tidak bakalan menularkan penyakit. Tapi sesama jenis. Jangan tiba-tiba, wah, cipu mana tahu deh, kagak ada. Dia Pak Guru, nasi ustaz saya, salam kelingan nih. Ya. Tidak. Mereka merubah salam kita dengan baku tinju. Bayangkan, harusnya salam kita begini, dirubah jadi begini. Baku gula sekalian. Bayangkan. Sadar kayak kita, Bu? Sadar? Duduk. Coba. Gitu? Terus salah satu ciri khas orang Islam adalah dengan senyum. Ya, maaf. Senyum. Perintah Rasulullah, senyumlah engkau kepada siapapun, yang kenal dengan yang tidak kenal. Sekarang kita praktek senyum. Ayo senyum. Dihilangkan beberapa ciri khas orang Islam. Sadar, Bu? Senyum adalah sedekah. Tapi untuk sedekah bangunan masjid nggak bisa senyum. Ayo kita bangun masjid dengan senyuman, kumpul 1.000 orang senyum. Tidak bakalan terbangun itu masjid. Harus sedekah uang. Ya. Sadar kita, Bu? Yang ketiga, mereka tidak senang dengan suara aminnya yang menggelegar. Suara amin. Makanya, bagaimana masjid itu dikurangi jamaahnya. Pernah nggak dulu akan diterapkan ke masjid itu sesuai dengan nomor HP ganjil genap? Terus ke masjid itu kalau bisa kita sholat Jumat online, ya kan? Nah, baru sadar ya. Nah, kita kembali ke tema. Kenapa bicara nih? Ya. Itulah hasil saya 3 tahun merantau di luar. Alhamdulillah. Ya. Jadi ceritanya begini ya. Nah, awal titik balik itu 2016. Saya safari ke Kalimantan Timur. 2017. Puncak dakwah saya 2018. Saya datangkan Ustaz Somad di Parepare. Kemudian saya gantikan beliau di Bali ketika dicekal. Ada semua filenya di sini, ada semua videonya. Ketika Ustaz Somad dicekal di Bali, saya yang gantikan beliau. 2018 titik balik dakwah saya. Setelah saya gantikan beliau, saya ajak Ustaz Bedila ke Bali. Padahal jatahnya cuma 2, ke Papa di lobi. Ya. Setelah dari Bali ke Kupang, setelah ke Kupang ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, dan ke Pakistan.
2018 titik balik dakwah saya. Dari 2018 saya sudah mulai menghilang itu. Nggak pernah kesini lagi kan? Ya, saya kemana-mana sudah. 2019 saya di Samarinda sampai sekarang di Kalimantan Timur. Nah, dari situlah alhamdulillah pengalaman-pengalaman dakwah sudah mulai terbentuk ya, sudah ketemu dengan dai-dai Allah. Dan hari Jumat 2 minggu yang lalu puncaknya ya, puncak kesenangan saya, Ibu, ketemu dengan dai Allah. Kira-kira siapa ya? Ustaz Somad di kelas saya. Biasa aja kalau ketemu, makanya nanti santai aja saya, apa saya datang atau enggak ya. Insya Allah saya tetap usahakan ya. Buya Razi ketemu, biasa Arifin Ilham. Puncak dai Allah saya ketemu yang luar biasa. Kira-kira siapa ya? Habib Rizik. 2 minggu yang lalu saya ketemu Habib Rizik. Masya Allah, cahayanya. Karena ulama itu, Bu, ulama itu 3 baru sempurna. Ya. Ada kategori ulama, penceramah, dai, penulis, dan berjihad. Harus 3. Nah, kami alhamdulillah sudah memiliki 2, penceramah dan penulis. Saya penulis sekarang, Bu. Status saya sekarang penulis. Saya lagi menafsir Al-Quran bahasa Bugis. Sudah saya tulis 3 bahasa, Bugis, Latin, Indonesia. Saya sudah hadiahkan ke Buya Razi, Ustaz Somad, ada semua. Nanti kami lihat. Nah, sama Ibu ya, sudah lihat kan? Ada. Barzanji Bugis saya sudah terjemahkan. Ya, Barzanji sudah ada di YouTube. Ya, sudah ada di YouTube. Bahkan banyak orang saya ketemu itu lihat di YouTube baru ketemu langsung. Termasuklah di Kalimantan Timur. Ya, pas lihat saya sudah lama lihat di YouTube Anda ini. Saking senangnya, saya langsung dikasih tanah. Saya kira main-main. Ya, majelis kami lagi bangun sekarang di Gerobak. Kecil aja sih, 10 kali 20 aja. Tapi orang yang memberikan itu sangat ikhlas, gara-gara Barzanji. Bagusnya Ibu, kita Barzanji di sini. Jaga Barzanji itu. Iya. Lebih lengkap lagi, dibaca dengan artinya, Bu. Iya, Bugisnya dengan Indonesianya. Beliki bukunya Ustaz Fuad. Iya. Bingung. Ya, nah. Jadi bukunya itu alhamdulillah sudah keliling Indonesia ya. Yang paling laris ini Barzanji Bugis. Ya. Ya. Ada saya kasih Budila itu, ada. Banyak Ustaz saya kasih, Buya Razi, kemudian Ustaz Somad Al-Qur'annya, ya. Banyak saya kasih. Tapi untuk Ibu harus beli. Ya. Ya. Jadi bagus Bu ya, kita Barzanji sambil baca artinya. Misalnya, bahkan sallallahu alaihi wasallam syadidul hayai, nangke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batang siri. Ya. Terus dibaca bahasa Indonesianya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu. Asik Bu kalau dibaca 3 bahasa. Ya. Dan Salafi itu nggak berani membedakan kalau dibaca artinya. Bagus ya, bagus. Sebenarnya ente ini gimana sih? Kalau kita baca Barzanji Arabnya saja bid'ah, kalau tidak, kalau dibaca artinya bagus. Dia bingung juga. Jadi Barzanji itu adalah kitab sejarah tertua. Ya, kitab sejarah tertua. Belakangan itu namanya Sirah Nabawiyah, ya. Rahib Maktum, ya. Belakangan. Ya. Jadi posisi kami sekarang penulis. Sudah 2 buku saya terjemahkan dan proses, kemudian 1 buku saya pribadi, biografi Guru Tasad, pendiri Asadiyah. Pernah dengar namanya? Pendiri Asadiyah, gurunya guru-guru kita. Singkang gurunai sininna togi. Guruna, Guruta Kalisidendre, Guruta Yunus Marta, Guruta Dao, Guruta Ambodale, Guruna mana? Yaitu
Syekh Muhammad As'ad, lahir di Mekah. Itu buyut saya, Bu. Buyut saya. Sekretaris beliau, Kiai Haji Hamzah Manguluang, yang menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Bugis ternyata tercepat di dunia, 1 tahun saja. Yang menafsir Al-Quran 3 orang Bugis. Guru Daud, Guru Kalisidendren, dan Guru Hamzah Manguluang. Dan beliau yang tercepat, sekretarisnya Guru Tasada. Di peristiwa ponakannya Guru Tasada. Guru Kiai Haji Hamzah Manguluang itu punya cucu kandung yang belajar di Mesir, namanya Ustaz Fuad. Jadi saya cucu kandungnya Guru Hamzah Manguluang. Cucu kandung, saya cucu pertama. Ya, lanjut ini. Ya, oke. Ya, walau opor kenal komentar tadi. Ya, cucu. Jadi pesan dari Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini adalah panglima perang, Bu, ya, yang tidak pernah terkalahkan. Akhirnya dia dipecat oleh Umar karena takut kalau orang Islam itu berbuat syirik. Kadang manusia begitu, Bu. Mereka nak tongilada ini lupa tahu, kadang seperti Fir'aun lah. Ya, seperti Fir'aun itu terlalu dibanggakan, akhirnya mengangkat dirinya jadi Tuhan, ya, seperti di Mesir itu. Ya, nauzubillah, ya. Jadi riwayat ini dari Khalid. Ternyata di dalam kitab Hayatus Sahaba, ya. Jadi Hayatus Sahaba ini adalah kitab yang dibaca oleh jemaah tabligh, ya, di Malam Markas itu, 3 jilid. Ternyata Khalid bin Walid ini pernah bertabarruk dengan Rasulullah. Bertabarruk dengan sehelai rambut Rasulullah. Bayangkan ini. Saking keramatnya sange Nabi tak Rasulullah. Ini Khalid nala di gemet nah. Terus dia selipkan di topi perang. Topi perang itu kan dari baja, ya. Dari baja. Suatu ketika topi ini sempat hilang. Dia panik sekali dia. Kata orang, kenapa sih panik? Kan cuma topi perang. Anda kan ini hebat berperang, nggak pernah kalah. Enggak. Di topi perang itu ada rambut Rasulullah. Subhanallah. Makanya kita, Bu, meskipun tidak melihat Rasulullah, kita harus yakin kepada Rasulullah. Salah satunya dengan banyak bersalawat. Minimal 1000 sehari, ya. Nah, saya kasih amalan, Bu. Saya kasih amalan salawat 1000 sehari minimal. Jangan kurang. Kalau kurang enggak begitu dasar. Memang simpel, tapi kita rasakan 1000 sehari yang tak salawat tak. Nah, terakhir saya terima lagi di Banten, baru 3 minggu. Ada seorang guru di sana yang menyendiri, ya, menyendiri dari pusat kota. Yang menarik dari orang ini, dia pernah tampil di TV, Jet TV, ya, waktu itu belum terlalu terkenal lagi. Dia sudah terkenal. Tiba-tiba dia mengundurkan diri dari stasiun TV gara-gara hal sepele. Jadi tinggal dia tanda tangan itu. Dulu berapa, anggaplah 20 tahun yang lalu, uang 1,8 M itu banyak. 20 tahun yang lalu banyak kali itu. Dia tinggal tanda tangan dengan stasiun TV ini, tapi dengan 2 syarat. Kira-kira apa? Dia harus lepas surban dan cukur jenggot. Tinggal tanda tangan 1,8. Kalau kita, apa sih susahnya, ya? Ganti aja surban itu dengan suku celak misalnya. Dia ini tinggal tanda tangan. Dia berdiskusi dengan istrinya, dan istrinya juga tidak setuju, dia batalkan. Saya lihat orangnya luar biasa. Nah, itulah yang perkuat Ustadz amalkan kembali. Seakan-akan dia tahu, amalkan kembali sholawat 1000, cuma lebih berat lagi. Sekali duduk.
setengah jam aja. Salawat pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad. Lebih bagus salawat itu bagi Sayyidina. Saya khutbahkan tadi ya, dalilnya. Siap, Bu? Yang saya ajarkan 1000 meskipun dicicil. Tapi kayak ini yang menolak uang 1,8 M ini gara-gara disuruh cukur jenggotnya nggak mau. Dia itu harus sekali duduk. Terserah ibu-ibu mau pilih yang mana. Mau sekali duduk atau sebelum membacanya bertawasul dulu. Kita bacakan Al-Fatihah di Nabi tadi. Ya, kemudian kita baca ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kita bersalawat. Sekali duduk ya. Kalau saya sih ya terserah kita, yang jelas 1000. Tapi lebih bagus ya, lebih bagus sekali duduk. Setengah jam lah, setengah jam. Ya. Jadi orang ini ada yang bertanya kepada Rasulullah. Aneh pertanyaannya. Pertanyaannya masalah dunia dan akhirat. Biasanya Nabi itu menjawab pertanyaan akhirat saja. Biasanya, ya, biasanya. Contoh, Rasulullah pernah ditanya tentang bagaimana cara berkebun yang baik. Berkebun kurma. Apa jawaban Rasulullah? Kamu lebih tahu daripada saya. Jadi masalah dunia, Bu, kita bebas untuk berkreasi. Nah, misalnya ibu silahkan bikin mesin jahit yang paling canggih, yang bisa memproduksi pakaian secepat dan sebaik mungkin. Boleh. Nggak ada istilah larangan, ya? Apalagi beda, nggak ada. Masalah dunia. Nah, tapi pertanyaan orang ini menyangkut dunia dan akhirat. Poin pertama, tolong dicatat. Mungkin 2 poin aja ya. Ya Nabi Allah, ahabbu an akuna a'lamun nas. Itu pertanyaan pertama. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia paling pandai. Ya, kira-kira apa jawaban Rasulullah? Belajar? Ayo Bu, belajar. Ya, ternyata jawaban Rasulullah, ittaqillah takun a'lamun nas. Jadi ada rumusan hidup. Manakala ingin menjadi manusia yang paling pandai, takwalah kepada Allah. Mau dibuktikan? Ya. Kira-kira Ibu, itu yang korupsi itu sekolah tidak? Gelarnya tinggi tidak? Tapi dia menghina dirinya. Berarti dia orang bodoh, mengambil hak orang lain. Coba kita ingat guru-guru kita punya gelar nggak? Maksudnya S1, dokter, enggak di? Tapi ilmunya, karena mereka tahu kunci ilmu itu, takut kepada Allah. Contoh ya, contoh. Guru-guru tariolog memang hampir semuanya sama, hati-hati dengan makanan, bisa diselidiki. Jangankan haram, syubhat aja tidak mau dia sentuh. Kita coba cek sejarahnya guru. Hati-hati sekali dengan makanan. Kita, wah pokok nambah lah. Itu guru Tajunet, ya, guru Tajunet Bone. Kalau dia makan, dia pasti bayar dulu. Meskipun warung itu bayar setelah makan, tidak mau dia makan. Kalau tidak, dia bayar. Betul. Guru Tajunet. Itulah yang dipraktek sekarang franchise yang dari luar negeri. Pernah nggak Bu makan di Kentucky? Pernah ya? Bayar dulu atau makan dulu? Bayar dulu. Coba. Orang Amerika yang praktek.
Kalau kita makan di warung kita, makan dulu atau bayar dulu? Makan dulu. Padahal warung kita orang Islam. Iya kan? Nah, jadi luar biasa ya. Guru tajwid juga, kalau dia punya uang 100.000, langsung dia keluarkan zakatnya. Padahal syarat zakat itu harus haul. Haul artinya 1 tahun lebih. Tapi guru tajwid langsung nafsu seketna. Nareko angka dina 100.000. Apa alasannya? Ayo. Alasannya Dewu jamingi alaiku tumuh aja. Apalagi sih tahu? Di 100.000. Kita 100 juta ke rekeningnya dia susah. Padahal 2,5 aja. Berarti kalau 100.000 saya akan masuk 2.000 jadi 500. Jelas. Iya. Nareko di juta saya akan masuk 20 ya. 25.000. Anggaplah coba banyaknya 2,5 jika sih. Alaman mi itu. Jadi guru-guru kita itu betul-betul hati-hati ya, dengan hati-hati itu artinya takwa. Bahasa Gina manini. Itulah takwanya manini. Biasanya takwa manini. Contoh ya. Nareko kita berjalan itu banyak durinya, banyak lubangnya. Apa yang kita perbuat? Itu pelan-pelan hati-hati sekali. Manini lah. Itulah takwa. Iya. Bukan langsung banyak, tetap kita berjalan karena kita kan manusia normal, tapi manini. Contoh lagi, disuruh anak tak, bulan, engkau kaca, taruh kibirin nabi jangin, buang ngamen. Kalau orang bertakwa, dia disuruh taruh gelas ini di pinggir meja, di mana dia taruh? Pasti di tengah. Wah, ya tetap bakalan bisa jatuh. Ya. Jadi kita harus manini. Jadi Bapak Ibu, untuk syarat menjadi orang pandai, nggak ada istilah tua ya. Nah, seperti kita ini. Dan memang tidak ada istilah terlambat belajar. Perintah dasarnya ada yang tahu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Jadi di gagayasan istilah S1, S2, S3, S4, S5 tidak ada. Ya, saya ingat ya, waktu saya lanjut S2 di UMI, saya ngambil ekonomi syariah. Agak nafas kita senge, yang kira Anda ini sudah S2 ini enggak. Ini baru tangga 1. Jadi ilmu itu enggak ada istilah S1, S2, enggak ada. Sampai mati kita belajar. Makanya enggak ada istilah matuana, madogodona, enggak ada istilah. Pokoknya harus belajar. Apalagi sekarang gampang kita belajar, Bu. Sarananya memudahkan ya, kayak si YouTube, ke Google, tapi hati-hati juga ya, hati-hati. Karena mereka ini menguasai media. Jadi kalau kita cuma berguru ke Google, hadis sahih nanti bisa dibilang lemah. Karena mereka yang kuasai. Hati-hati juga ya. Intinya berguru itu memang secara langsung ya, seperti sekarang ini. Kalau istilahnya guru tariolo, pasti tumpu utuh. Ya, riolo nareko materi mata hadisnya, si tumpu metutul. Ya. Tumpu itu sekarang istilahnya ya halaka ya, bentuk halaka ya, seperti di Masjid Nabawi dengan Ka'bah itu tiap kali sholat langsung ada halaka ya, ada yang ceramah misalnya di sudut sana ceramahnya terjemahan bahasa Inggris, jadi orang Eropa ke sana semua.
Di sudut sana terjemahan Melayu. Jadi orang Indonesia, Malaysia, Brunei ada semua di situ kumpul. Ya, dan alhamdulillah kami juga pernah merasakan namanya halakah. Kurang lebih 2 tahun ya di Mekah. Ya. Yang kedua, saya akan menurut Bu. Ini lama tuh dari ini. Ya? Oh. Anu persiapan tak bisa habis. Ya. Tapi saya dipendi. Saya pengajian Rabu subuh di Al-Ansar, insyaallah. Jadi boleh saya lanjut aja di Al-Ansar nanti. Kita tambah 1 poin. Al-Ansar Rabu subuh. Setiap hari Rabu. Iya. Rabu subuh di sana. Ya. Jumatnya biasanya maghrib. Saya kan 2 tahun Jumat di sana, pengajian di sana 2 tahun. Kemudian pertanyaan kedua dari orang ini, ahabbu an akuna agdan nas. Wah, gimana nih ini? Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia paling kaya. Ya, cocok nih apa ini? Halo, mau jadi manusia paling kaya? Paling kaya di Rapang? Enggak jadi. Alhamdulillah. Nah, Bu, ada yang ingin menjadi manusia paling kaya di sini? Itu nih. Yang pertama itu dalam Islam, kaya itu kaya hati. Kaya hati. Kaya. Jawaban yang kedua, jawaban Rasulullah. Kira-kira agar jawaban Nabi tadi, maka kalau kamu jadi orang paling kaya, aja aku. Kira-kira. Bekerja, Bu. Iya. Jawaban Rasulullah, kun qana'an. Takun agdan nas. Jadilah qana'ah. Apa artinya qana'ah, Bu? Merasa cukup. Itulah orang paling kaya. Merasa cukup. Itulah rezeki yang paling bagus. Sering saya pengajarkan, bahkan di safari itu. Rezeki yang paling bagus, Bu, cukup. Nggak usah kaya. Cukup. Contoh, mau beli makan, cukup. Mau beli motor, cukup. Mau beli mobil, cukup. Mau naik haji, cukup. Mau beli rumah, cukup. Betul-betul? Rezeki yang paling bagus, cukup. Apa-apa kita mau beli, cukup. Cukup aja. Tidak kurang. Itulah akhirnya, Bu, ya. Kita harus merasa cukup dan banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti kita dapat. Dan jika kalian ingkar kafir, sesungguhnya azab saya masyadid. Lasyadid. Masyadid. Masyadid itu bahasa Arab, Bu. Lasyadid, masyadid. Madasa ya. Jadi ada ini sudah kawin belum? Sudah kawin belum? Sudah. Syukur, syukur. Oh belum pi. Oh iya. Caranya sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah mau masuk 3 tahun belum punya. Banyak istighfar. Betul Kak? Betul. Istighfarmu cuma berapa? Enggak sampai 1000 kan? Kalau perlu 10.000. Betul Bu. Kalau mau dibahas istighfar sampai 2 kali pertemuan. Salah satu keajaiban istighfar diberikan anak. Ayat ini. Baru tahu nggak? Ayat ini. Banyak istighfarnya ya. Terus yang kedua, banyak sedekah. Langsung niatkan, saya bersedekah untuk minta anak. Gak apa-apa. Wah, iya sudah singgung. Saya alhamdulillah diberikan anak kembar saya. Sekarang anak saya kembar.
Alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur ya. Sudah punya istri ya, banyak bersyukur. Takutnya ditambah istrinya. Oh, gitu. Ya, bersyukur bisa ditambah ya. Ya, enggak. Tidak Ji. Tidak Ji. Itu nih betul anak polisi itu nih. Ini kok polisi aja nih polisi. Jadi syarat untuk menjadi kaya itu adalah qanaah. Dan sudah ada aba-aba ya. Saya kira demikian. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.